Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh siswa, siswi SMA, MA, SMK, MAK di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, tentang kelas 11 ya, tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pertama, mari kita membaca surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, yaitu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Yunus ayat ke-40 sampai 41. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid ya. Yang pertama, idhar halqi. Wa minhum, nunnya dibaca jelas, idhar karena nun sukun bertemu dengan hak. Ya, nun sukun bertemu dengan hak. Kemudian yang kedua, wa minhum may yu'min. Idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Adapun tafsir surat Yunus ayat 40 sampai 41 ya, dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan di antara mereka penduduk Mekah ada orang-orang beriman kepada Al-Quran, ada juga yang tidak beriman. Jadi khitabnya dalam ayat ini adalah penduduk Mekah. Hal ini diketahui oleh Allah, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Ya, Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya atau kepada Al-Quran. Kemudian dalam tafsir yang lain, yaitu tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, menjelaskan di antara mereka dalam ayat 40 ini adalah kaum musyrikin. Itu ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Dan di antara mereka ada juga yang benar-benar lahir batin tidak percaya kepadanya serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Nah, inilah orang yang tidak beriman selama-lamanya ya, kepada Al-Quran. Tuhanmu pemelihara dan pembimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya. Ya, kewujudan yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntunan ilahi. Sedangkan menurut tafsir Jalalain ya, sekarang ke ayat 41, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Itu jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Li amali wa lakum amalukum. Maksudnya itu artinya masing-masing pihak menanggung akibat perbuatannya sendiri ya. Jadi kalian berlepas diri terhadap apa yang mengerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini menurut tafsir Jalalain.
Adapun menurut tafsir At-Tabari dalam kitab tafsirnya juz 15 itu menjelaskan bahwa dijelaskan oleh Abu Ja'far, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, yakni orang-orang musyrik Mekah, dan mereka menolak risalah yang engkau bawa kepada mereka dari sisi Tuhanmu, maka katakanlah kepada mereka, hai kaumku, untukkulah agamaku dan amalku, dan untukmulah agamamu dan amalmu. Amalmu tidak akan memberi mudarat kepadaku, dan amalku pun tidak akan memberi mudarat kepadamu. Setiap orang hanya akan dibalas disebabkan amal perbuatannya sendiri. Kamu tidak dihukum karena dosa-dosanya, dan aku tidak akan dihukum karena perbuatan kamu. Ini senada dengan surat Al-Kafirun, ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kesimpulannya apa dari penjelasan di atas? Islam itu tidak memaksakan nilai-nilai bagi seseorang, tidak memaksa sama sekali, tetapi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang berkenan di hatinya. Seperti dalam sebuah hadis Nabi, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samhah, yani agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Bukhari. Maksudnya apa? Al-Hanifah, Hanifah yang lurus artinya amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan dan tidak memberatkan dan tidak pula menyempitkan, ya. Kemudian arti as-samhah itu artinya as-sahlah, yaitu yang mudah. Dan ia dibangun di atas prinsip kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Terus la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Yakni ia dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah, dan dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Inilah ayat kalian Ibrahim Surat Al-Hajj ayat 78. Itu adalah tafsir dari surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, itu tentang toleransi yang tadi, ya. Ayat Yunus itu menjelaskan tentang toleransi. Sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 32. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Wa min ajli dzalika katabna 'ala Bani Israel annahu, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, qatala nafsan bighairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh sesama manusia. Faka'annama qatala nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Kalau saya memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Hukum bacaan tajwid. Yang pertama, kata benar. Kata benar qalqalah sughra, karena ada ba yang mati di satu
lafadz. Yang kedua, Bani Israila, majais munfasil. Bani ini majais munfasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, ada dua kata ya, kata-kata Bani dan Israil. Ini majais munfasil. Kalau ini Israila, ini mad wajib muttasil. Sebabnya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau lafadz ya. Ini majais munfasil, ini mad wajib muttasil. Yang ketiga, annahu. Annahu hunnah, karena ada nun yang bertasydid. Tafsir surat Al-Maidah ayat 32. Menurut tafsir Jalalain, bahwa maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa perzinahan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia semuanya. Jadi orang yang membunuh orang lain tanpa sebab, ya, bukan karena orang yang dibunuh ini membuat kerusakan kepada orang lain, ya, perampokan, perzinahan kepada daerah itu, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan, yaitu tidak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Apalagi memberi makan fakir miskin, memberi kehidupan kepada anak-anak yang terlantar, maka dia seperti memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Itu menurut tafsir Jalalain. Kalau menurut tafsir Al-Misbah, dalam disebutkan barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seseorang putra putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati ya dalam mengambil keputusan. Nah, di sini kita harus berjaga-jaga agar terhindar dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela, atau berbuat kekerasan kepada orang lain, apalagi yang menimbulkan kematian. Ya, sedangkan dalam tafsir Kementerian Agama diserahkan bahwa ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Dari penjelasan semua tafsir di atas itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu dilarang melakukan tindakan kekerasan. Ya. Kemudian bagi orang yang menumpahkan darah, dalam hadis Nabi SAW ditegaskan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang bangkrut meskipun dia dalam hidupnya itu rajin sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu disebutkan dalam surat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a." Orang yang bangkrut itu, kata sahabatnya, orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Kemudian Nabi menjawab lagi, "Faqala innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bi shalatin wa siyamin wa zakatin wa yati syatama hadza." Nah, jadi orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang ketika di hari kiamat dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akalama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi di samping itu dia pernah mencaci sini, ya, syatama wa qadhafa, menuduh orang lain,
ya, wa akala mala hadza, dan memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain atau membunuh, wa daraba hadza, dan memukul orang lain, ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, fa in kaniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jadi apabila dia melakukan semuanya ini, maka diberikanlah pahalanya itu, kebaikannya, kepada orang yang disakiti, dizalimi tersebut. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan dipindahkan kepada orang yang mendolimi tadi, ya. Ketika sudah habis semuanya, turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Itu dalam hadis riwayat Muslim dan kitab Riyadhus Shalihin juz 1. Terapan karakter. Terus bagaimana apa yang kita ambil dari karakter pelajaran di atas? Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat, ya. Baik dalam musyawarah, menghormati teman yang satu kelas, ya, baik yang berbeda agama dan sebagainya. Hidup rukun dalam masyarakat meskipun berbeda suku-suku, ada suku Madura, Jawa, Bali dan lain-lain, ya. Maka kita harus toleransi dan rukun antar sesama. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah, ya. Membuang duri atau paku di jalan ke tempat sampah, menjadi mediator saat ada teman yang bersalah. Itu cinta kedamaian, cinta damai. Yang terakhir, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita bisa melakukan empati, maka itu sangat bagus sekali, membantu orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati, karena kekerasan itu timbul karena tidak ada rasa empati kepada orang. Dan itu pelajaran yang dapat kita ambil dari materi ini. Terima kasih banyak, syukron katsiran ala husnil ihtimam. Terima kasih banyak kepada semua siswa yang telah memperhatikan video saya ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses semuanya, baik di dunia atau di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.